Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan Harian, dan Doa, Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Pembacaan Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Dalam hidup bersama, tidak semua orang dengan serta-merta menerima dan mengakui keberhasilan atau prestasi seseorang. Ada yang secara spontan dan tulus mengagumi dan memberikan apresiasi. Tetapi tidak sedikit pula yang bahkan iri hati dan cemburu, dengan melontarkan berbagai komentar negatif. Dalam kisah kitab suci Perjanjian Lama, Daud yang masih sangat muda, dengan berkat Tuhan, berhasil mengalahkan Goliat. Daud pun diberi apresiasi dengan pujian, nyanyian dan tarian oleh bangsa Israel. Namun, hal ini justru mendatangkan dengki dan iri hati pada Saul sehingga ia berikhtiar untuk membunuh Daud. Begitulah dosa dan kecenderungan manusia yang dikuasai roh jahat, selalu ingin menghilangkan atau membunuh orang-orang baik yang berhasil dan berpengaruh karena kebaikan yang dilakukan. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan melakukan banyak mukjizat kebaikan. Apakah semua orang menyukai Yesus karena kebaikan-kebaikan yang diperbuatnya? Ternyata tidak sedikit juga orang yang tidak suka pada Yesus, karena takut disaingi, takut kehilangan pengaruh, iri hati, cemburu dan berprinsip, tak boleh ada dua bintang. Sikap egoistis seperti inilah yang menutup mata hati mereka untuk bersyukur dan bersukacita atas kesuksesan dan kelebihan orang lain. Bahkan diam-diam mereka bersekongkol hendak membunuh Yesus. Saat yang tepat bagi kita hari ini untuk bercermin diri dan bertanya, bagaimana sikapku terhadap kesuksesan dan kelebihan yang dimiliki orang-orang di sekitarku? Apakah aku turut bersukacita dan berbangga ataukah bahkan iri hati, cemburu, dan diam-diam merencanakan upaya untuk menjatuhkannya? Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk berbuat baik kepada sesama dan siap sedia mendukung sesama yang berhasil. Bersihkanlah hatiku dari dosa iri hati, niat jahat dan dengki terhadap sesama yang sukses dan berhasil dalam usaha dan kariernya. Amin. Salam kasih. Patrick Ekel.